Senang sekali kita masih bisa berkumpul di hari Sabtu ini dan kita akan beribadah sebentar lagi. Namun sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan warta pekan minggu ini. Ibadah Super Sunday besok kita akan dilayani oleh Bapak Erwin Panjaitan. So teman-teman ajak keluarga Anda untuk beribadah bersama pada Minggu pagi jam 10 di channel YouTube IFGF Medan. Kemudian doa malam akan kita laksanakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Untuk mendapatkan linknya boleh menghubungi Ibu Grace Silalahi. iCare kita laksanakan setiap minggunya. So bagi teman-teman yang belum tergabung dalam iCare, ikut aja dulu. Informasinya bisa didapatkan dari Abang Roni Manalo. Kemudian ibadah TWC minggu depan kita akan gabung dengan ibadah Generation Day yang akan dilaksanakan pada hari Minggu jam 10 pagi. So teman-teman untuk informasi selanjutnya juga boleh menghubungi Ibu Grace Silalahi ya. Persembahan umum dan persembahan perpuluhan dapat kita kirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Sekian informasi untuk minggu hari ini. Sebentar lagi kita akan ibadah, namun kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Sabtu hari ini. Sebentar lagi kita akan beribadah. Engkau yang pimpin acara ini dari awal hingga akhir, agar semua konten yang di dalam ibadah ini semuanya berasal daripada-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh, come on, IFGF Youth Medan. Sing
rinduku, hasratku, lega padamu, Yesusku. Ku tenggelam dalam-Mu, ku tersungkur di hadir-Mu. Bawaku Tuhan lebih dalam lagi, ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, jiwaku berseru, Kau yang puaskan dahaga hatiku. Lebih dalam lagi, ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, jiwaku berseru, Kau yang puaskan dahaga hatiku. Bawaku Tuhan lebih dalam lagi, ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, Yesusku, jiwaku berseru, Kau yang puaskan dahaga hatiku. Yes, Lord. Mari kita sembah Tuhan sore hari ini, teman-teman semua. Kami menyembah-Mu Tuhan, Yes, Lord.
kami menyembahmu. Kami hampiri hadirat-Mu. Mari anak-anak muda, teman-teman di rumah semua, dimanapun engkau berada saat ini, mari angkat penyembahanmu. Mari bernyanyi bagi Tuhan sore hari ini. Kami sembah Engkau. Kami yakin ketenangan di dalam-Mu, kekuatan di dalam-Mu, sukacita ada pada-Mu Tuhan. Untuk apa kami takut? Mari sembah Dia, come on. Kami sembah. Yes Lord, kami sembah. Kami agungkan kebesaran-Mu, keajaiban-Mu Tuhan. Kami serukan, kami naikkan pujian kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Yes Lord. Tuhan, ini adalah momen yang baik Tuhan bagi setiap kami, anak-anak TYC. Untuk kami boleh datang, kami boleh naikkan ucapan syukur kami, penyembahan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, di luar sana kami tidak bisa dapatkan seperti apa yang kami dapatkan dari Tuhan. Kekuatan, sukacita, damai sejahtera, harapan, itu semua karena Tuhan, itu semua ada di dalam Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan, dan kami percaya bahwa setiap kami Tuhan gak pernah tinggalkan. Setiap kami Tuhan gak pernah biarkan. Sekalipun kami mungkin gagal Tuhan, sekalipun kami mungkin punya banyak masalah, tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan, bahwa roh Tuhan ada pada kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajari kami, tuntun kami, supaya kami terus kuat Tuhan, supaya kami terus menang Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang besar itu ada di dalam kami Tuhan. Dan terima kasih pada sore hari ini Tuhan, hamba-Mu mau sharing Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, boleh memberkati adik-adikku TYC di tempat ini Tuhan Yesus. Mereka boleh semakin kuat Tuhan, mereka boleh semakin menang Tuhan dalam pergumulan mereka Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, hamba percaya Tuhan, ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan bekerja pada sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau ngajak adik-adik, teman-teman semua, kita mau deklarasi dulu yuk. Come on. 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi hidup saya kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Greater destiny. Haleluya. Thank you guys. Haleluya. Ya, Egy teman saya ya.
Wow, apa kabarnya teman-teman semua, adik-adikku? Luar biasa. Yes. Wow, saya bersyukur sekali dan sangat diberkati sekali sore hari ini kita boleh ada di ibadah minggu terakhir ya di bulan ini. Saya percaya semua itu atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin, teman-teman. Berapa yang diberkati sore hari ini boleh kasih jempolnya di kolom komentar supaya kita bisa melihat bahwa teman-teman semua sungguh sangat diberkati sore hari ini. Nah, sore hari ini saya mau sharing buat adik-adik semua, teman-teman semua tentang fear versus faith. Ketakutan versus iman. Ini seperti sebuah pertandingan antara klub sepak bola. Klub sepak bola kalau saya bisa gambarkan seperti klub sepak bola apa ya? PSMS lawan PSG kali ya. Jadi yang mana kita udah tahu gitu siapa yang akan menang dalam sebuah pertandingan ini. Nah, fears, saya mulai dari fears dulu adik-adik semua. Semua kita pasti pernah merasakan atau mengalami ketakutan. Amin. Ada di sini yang nggak pernah merasakan ketakutan? Boleh kasih jempolnya biar saya bisa doakan. Mungkin rasa takutnya berbagai macam gitu. Ada takut tentang masa depan. Mungkin di antara kita takut kepada sokar binatang misalnya, takut sama ular, atau takut segala macam gitu. Atau mungkin kita takut menghadapi sebuah masalah yang kita pikir nggak ada solusinya. Kalau kita setuju bahwasanya semua kita nggak ada yang tidak pernah merasakan ketakutan, coba saya mau ngajak teman-teman adik-adik semua, coba kita pikirkan, bayangkan sejenak gitu kan. Ketakutan apa yang akhir-akhir ini kita sedang alamin, sedang kita rasakan. Coba adik-adik bisa kasih kolom ketakutan apa yang kalian alamin belakangan ini, kasih ini komentarnya gitu. Mungkin ada yang takut ditinggal pasangannya, ada takut mungkin diputuskan sama pacarnya gitu, ada nggak? Joshua ada ya? Tapi adik-adik simpan dulu, maksudnya coba renungkan dulu ketakutan apa yang kamu alamin sekarang. Karena ketakutan itu adalah hal yang wajar kalau menurut saya. Karena itu rasa manusiawi kita gitu. Tapi orang yang takut juga Tuhan sayang. Orang yang takut juga Tuhan kasihi gitu. Karena Tuhan sendiri pun pernah merasakan ketakutan. Ingat adik-adik semua ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani ketika dia dalam proses mau disalibkan, penyalipan, dia dikatakan di dalam Matius 26 gitu kan, ayat 38, hatiku sangat sedih katanya, seperti mau mati rasanya. Terus di Lukas juga lebih dramatis lagi, dibilang gini, ia sangat ketakut dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saking Tuhan Yesus juga pernah merasakan takutnya di dalam perjalanan menuju penyaliban. Ketakutan dia itu seperti apa ya? Kayaknya ketakutan Tuhan Yesus itu belum pernah seperti apa yang manusia alamin gitu. Sampai dikatakan keringatnya seperti mengeluarkan darah gitu. Saking dia ketakutannya, teman-teman semua. Nah, Tuhan Yesus pada saat itu juga saya percaya ketuhanan dia juga di situ bentuk dia juga 100% sebagai manusia gitu. Artinya apa? Rasa takut adalah hal manusiawi kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi di saat kita sedang mengalami atau menghadapi sebuah masalah sulit, beban berat, wajar saja kalau kita takut, khawatir gitu. Tapi kita harus bisa
kalahkan rasa ketakutan kita, teman-teman semua, adik-adikku. Saya percaya Tuhan kasih roh buat kita. Roh untuk mengalahkan ketakutan itu. Karena teman-teman, kalau kita nggak berusaha untuk mengatasi ketakutan kita, maka ketakutan itu akan membuat kita semakin depresi. Membuat kita akan semakin kehilangan harapan, teman-teman. Kita akan semakin stres terus, stres, memikirkan masalah. Bahkan kita bisa sampai kehilangan harapan gitu, teman-teman. Hopeless gitu. Saking kita takutnya. Teman-teman tahu, adik-adik tahu apa yang sering terjadi, apa yang sering terpikirkan sebagai anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak TYC ya. Pada saat sekarang ini, saya pikir-pikiran kan ada 3 poin yang saya dapati gitu. Yang pertama, kenapa sih kita sering takut gitu? Yang pertama karena kita itu nggak percaya sama diri kita sendiri. Kita nggak kenal siapa diri kita. Kita minder, kita merasa kita nggak berbakat, kita nggak punya kemampuan, sehingga kita nggak bisa diterima di lingkungan kita. Kita merasa kita buruk sekali, tidak diterima dengan baik dengan lingkungan kita. Padahal Tuhan bilang kita ini unik gitu. Kita ini gambaran dan rupa Allah. Kita ini punya kuasa, teman-teman. Orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang Tuhan pilih. Nah yang kedua, udah kita nggak percaya kepada diri kita sendiri, kita juga nggak percaya pada kuasa Tuhan. Kita nggak percaya pada kuasa Tuhan, yang mana Dia mampu memberikan kita kekuatan, memberikan kita solusi, memberikan kita sebuah hikmat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketiga, kita tidak terlatih. Kita tidak mau belajar untuk memulai sesuatu. Kita maunya cukup sampai di sini saja. Saya sudah nyaman gitu. Kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita. Sehingga apa yang terjadi? Ini membuat kita anak-anak Tuhan nggak terlatih menghadapi sesuatu yang baru, masalah yang baru. Padahal kalau kita pikir-pikir, semakin kita berani untuk melakukan sesuatu yang baru, itu akan melatih kita untuk memperbesar kapasitas kita sebagai anak Tuhan. Jika kita melihat seseorang atau teman kita, mungkin siapa gitu, sepertinya dia tidak takut apa-apa, sepertinya dia biasa aja kalau sedang ngadapin masalah. Sebenarnya dia nggak takut. Dia pasti takut, dia ngalamin rasa takut, teman-teman. Tapi dia sudah berhasil gitu merasakan, melewati, mengatasi rasa takut dia. Karena apa? Karena dia udah terlatih. Makanya takut adalah senjata iblis buat kita mundur, buat kita berhenti untuk maju. Ketakutan membuat kita untuk tidak mau ambil bagian di dalam perjalanan kita menuju panggilan Tuhan, menuju rencana Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 bilang gini, adik-adik semua. Tuhan tidak mau melihat kita, anak-anaknya menjadi anak-anak yang penakut. 2 Timotius 1 ayat 7 bilang gini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan itu nggak kasih kita roh ketakutan, tapi dikasih kita roh kekuatan, adik-adik semua. Makanya kalahkan rasa takutmu. Dengan apa? Dengan iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga pada saat dia ketakutan, dia bukan pandang kepada masalahnya, tapi dia justru memandang kepada Bapanya. Demikian juga kita seharusnya sebagai anak muda, anak TYC pada saat ini. Ya memang betul Tuhan itu takut, gitu kan. Karena apa? Karena dia memiliki rasa sifat manusia. Tetapi Tuhan Yesus selangkah pun gak mundur. Dia gak berhenti, justru dia maju. Dan menunggu orang-orang yang akan menyalibkan dia.
Karena dia tahu gitu. Dia memandang Yesus, dia memandang Bapaknya yang di surga. Nah ini mengajarkan kita apa adik-adik semua? Bahwa fear atau ketakutan adalah sebuah perasaan yang harus kita kalahkan dengan apa? Dengan iman, faith. Makanya saya bilang ini seperti pertandingan sepak bola antara PSMS Medan dengan PSG. Kita nggak usah pakai pelatih, coach. Kita udah tahu siapa yang menang. Karena pemain-pemain PSG sekarang luar biasa gitu kan. Ada Messi, ada Neymar, banyak. Nggak imbang gitu. Kita udah tahu, makanya apa yang kita pilih? Fear atau faith? Nah, saya akan kasih tahu strategi yang dilakukan oleh pertandingan ini. Apa sih strateginya? Gitu. Saya akan pakai dengan sebuah akronim kata dalam bahasa Inggris, yaitu calm. Artinya santuy, tenang gitu ya. Dengan tenang kita bisa berdoa, dengan tenang kita bisa datang sama Tuhan, menyembah, menikmati hadiratnya. Nah yuk sama-sama kita belajar, kita bedah itu akronim dari kata calm itu. Yang pertama adalah C, yaitu celebrate. Rayakan. Rayakan, what gitu, apa yang dirayakan dari masalah, dari tantangan, dari pergumulan kita. Gila ini abang ini, apa yang dirayakan gitu kan. Masa situasi seperti ini kita merayakan masalah kita bang. Ini masalah udah di luar kendali kita, udah di luar kontrol kita, masa kita rayakan gitu kan. Saya mau katakan yang dirayakan itu bukan masalahnya. Tapi yang kita rayakan itu adalah kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, adik-adikku. Makanya jangan berfokus pada masalah yang membuat kita berlarut dalam kesedihan, membuat kita kesusahan, sampai kita lupa bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kita rayakan itu adalah kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur, Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan masih kita berkat-berkatnya, Tuhan masih kasih orang tua yang luar biasa. Sampai mereka bisa menyolakan kita setinggi-tingginya. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita masih bisa melayani di tempat ini, kita masih bisa datang beribadah walaupun secara virtual online seperti ini. Kita bersyukur. Kita rayakan kebaikan Tuhan. Bersyukur juga di masa-masa seperti ini, kita masih bisa beribadah online gitu. Itu kan kebaikan Tuhan. Maka berfokuslah kepada pekerjaan Tuhan, pada pemeliharaan Tuhan, bukan fokus pada masalahnya. Yuk sama-sama kita ubah mindset kita. Kita celebrate kebaikan Tuhan itu. Nah itu C yang pertama. Nah yang kedua adalah A-nya, ask God for help. Minta Tuhan untuk menolong. Minta pertolongan Tuhan gitu. Kalau kita punya masalah, kita jangan mencoba-coba berusaha untuk mengandalkan kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah kita. Kita kira kita mampu, kita kira kita bisa, kita kira kita kuat, kita pintar. Tapi sebenarnya Tuhan itu jauh lebih tahu kemampuan kita. Tuhan itu jauh lebih hebat mengetahui potensi kita. Terus kenapa kita mengandalkan kekuatan kita? Mari kita serahkan masalah kita, pergumulan kita. Dan kita meminta pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita sehingga kita tidak takut lagi. Ingat bahwa Tuhan memiliki kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Kita mau sertakan Tuhan. Saya mau ngajak adik-adik semua, kita mau sertakan Tuhan. Ask God for help. Minta Tuhan untuk menolong kita. Di Filipi 4 ayat 6 berkata seperti ini.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jangan takut duluan. Jangan stres duluan. Jangan bimbang gusar duluan. Tapi ask God for help. Minta Tuhan untuk menolong kita. Nah, yang berikutnya adalah L itu. Leave your concern to God. Serahkan urusanmu kepada Tuhan. Artinya apa? Nah, ketika kita berdoa minta pertolongan kepada Tuhan, itu artinya kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita, sudah mempercayakan masalah kita kepada Tuhan. Maka apapun yang terjadi, semua sudah di dalam rencana Tuhan. Semua sudah Tuhan yang atur. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik buat kita. Itulah yang namanya faith, beriman. Jadi kita jangan mencoba-coba lagi untuk mencampuri masalah kita dengan dengan rasa kebisaan kita, rasa sok kita gitu. Tapi serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Minta Tuhan kasih hikmat, minta Tuhan kasih pertolongan. Let go and let God. Kita serahkan seluruhnya dan biarkan Tuhan yang bekerja. Nah, M yang berikutnya, yang terakhir. Meditate in all good things. Kita merenungkan semua hal yang baik. Bermeditasi katanya. Setelah kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka langkah yang terakhir, yuk kita renung-renungkan, kita pikir-pikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, kita bermeditasi. Ambil waktumu, baca firman Tuhan, isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita merenung-renungkan siang dan malam firman Tuhan. Di Yosua 1 ayat 8 bilang gini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah apa? Siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati katanya, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Teman-teman semua. Nah, ini adalah strategi yang luar biasa menurut saya. This is faith, ini iman kita. Untuk itu, saya mau ngajak adik-adik semua, biar firman ini menjadi sesuatu yang bisa memberikan kita solusi di dalam menghadapi sebuah masalah. Ini strategi yang baik, bagus buat kita saat kita sedang dalam pergumulan. Kalau saya bisa simpulkan, saya mau katakan bahwa setiap orang, setiap kita pasti pernah merasakan takut. Karena takut adalah naluri kita sebagai manusia. Tetapi saya mau katakan jangan sampai kita terjebak di dalam ketakutan kita. Karena saat kita mulai terus-terusan takut, itu akan membuat kita jadi tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Membuat iman kita akan goyah. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 27 bilang gini, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saya sudah katakan tadi bahwa Tuhan kasih roh kekuatan, damai sejahtera Tuhan tinggalkan untuk kita. Ini hal
yang tidak pernah dunia berikan sama kita, teman-teman. Makanya fear versus faith itu sesuatu yang berbeda. Kita punya kuasa, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Mana yang kita pilih? Fear or faith? Ini kalimat closing saya yang terakhir. Setiap orang yang takut Tuhan tidak pernah takut masalah. Amin. Setiap orang yang takut Tuhan, dia nggak pernah takut sama masalahnya. Dan dia percaya pada kuasa Tuhan. Untuk itu saya mau yakinkan adik-adik semua bahwa kamu adalah anak-anak yang luar biasa. Roh yang ada padamu lebih besar dibandingkan roh yang ada di dunia ini. Amin. Itu saja yang bisa saya sharingkan buat adik-adik semua. Saya berdoa biar firman ini bisa meneguhkan kita, bisa memberkati kita. Amin. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih pada sore hari ini Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Engkau begitu ajaib, dahsyat dan hebat Tuhan. This is our faith Tuhan Yesus. Kami yakin pada kuasa Tuhan yang dahsyat. Kami yakin pada Roh Tuhan yang ada pada kami memberikan kami hikmat, pengetahuan, sehingga kami bisa memilih iman kami ketimbang rasa takut kami Tuhan. Tuhan, thank you untuk power, untuk kuasa yang ada pada diri kami. Ajar kami Tuhan supaya kami tidak mengandalkan perasaan takut kami saat kami sedang menghadapi masalah, saat kami sedang dalam menghadapi ujian Tuhan. Tapi kami bisa menonjolkan iman kami. Kami bisa terus memandang Bapa kami seperti Yesus di saat dia menghadapi sebuah masa-masa yang sulit Tuhan. Ajar kami Tuhan, tuntun kami supaya kami terus beriman Tuhan pada masa depan kami, pada apa yang akan kami capai, pada mimpi-mimpi kami Tuhan. Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kami percaya Bapa. Untuk itu Tuhan Yesus, biar terus Tuhan kerjakan bagi setiap kami hal-hal yang luar biasa Tuhan. Supaya kami terus semakin percaya diri dan kami percaya kepada Tuhan. Dan kami juga sebagai anak-anak yang terlatih pada akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sore ini juga kami mau selesai di dalam ibadah ini Tuhan. Biar Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus. Biar ibadah ini boleh menguatkan setiap kami, tidak terlepas dari satu orang pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, God bless you guys. Bye.